Kekuatan dari kata maaf, tolong, terima kasih. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karenanya, kita semua tidak terlepas dari interaksi sosial. Dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, kita perlu menggunakan bahasa dan pemilihan kata yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman atau bahkan sampai berakhir dengan pertengkaran. Ditambah lagi dengan berbagai karakter orang yang berbeda yang membuat kita harus bisa menempatkan diri. Terkadang rasanya gampang-gampang susah menghadapi begitu banyak orang beserta kepribadiannya masing-masing dengan tujuan hidupnya masing-masing. Pastilah banyak pertentangan-pertentangan yang kita alami sehari-hari. Hal itu wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memanajemen emosi dan mengendalikan diri. Ada 3 dasar rahasia daripada mencairnya hati lawan bicara, yakni kata maaf, tolong, dan terima kasih. Biarpun begitu, pada praktiknya ketiga kata tersebut tidak semudah itu diterapkan. Yang pertama, maaf. Teman-teman, banyak orang bersalah, sadar punya salah, tapi pantang mengakuinya. Kawan-kawan, hanya mereka yang berjiwa besar, yang mentalnya kuat menyatakan maaf. Orang-orang yang mentalnya pernah dalam guncangan hebat menganggap meminta maaf duluan adalah kehancuran harga diri. Padahal bagi orang yang berjiwa besar, meminta maaf duluan bukan berarti kita salah, melainkan itu adalah cara bijaksana dalam mencairkan suasana. Jadi, kita bisa menerapkan kata maaf itu melalui hal-hal yang kecil. Misalnya, meminta maaf karena meminta waktunya, meminta maaf karena kita ingin menyatakan pendapat kita, meminta maaf ketika kita ingin menyanggah pendapat orang lain, dan seterusnya dilakukan dengan bahasa dan tutur kata yang baik. Yang kedua adalah tolong. Saling membutuhkan dan tolong menolong, begitulah kodrat manusia. Namun, ada kalanya orang yang membutuhkan pertolongan meminta bantuan layaknya seorang majikan menyuruh pembantunya. Semoga saja kita bukan termasuk golongan yang seperti itu ya. Selalu gunakan tolong kepada siapa saja yang akan kita mintai pertolongan. Niscaya kata tolong itulah yang terekam dalam pikiran bawah sadarnya. Agar dia tergerak untuk menolong kita. Beberapa orang gagal mendapatkan bantuan karena perlakuannya sendiri, bukan? Kawan-kawan, biasakanlah mengucap kata tolong saat kita menyuruh orang lain. Sekalipun Anda seorang atasan yang sedang menyuruh bawahannya, begitulah
adab cara memanusiakan manusia. Dengan begitu, Tuhan bisa menolongmu dalam keadaan yang sulit sekalipun. Yang terakhir adalah terima kasih. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan, sekecil apapun bantuannya. Terima kasih saat menerima pemberian orang lain, sekecil apapun pemberiannya. Terima kasih itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Ingat, barang siapa yang bersyukur, Tuhan pun akan menambah nikmat-Nya. Barang siapa yang mengucap terima kasih pada seseorang, maka seseorang tersebut bertambah semangat lagi dalam menolong. Entah itu menolong kita atau orang lainnya. Yang pasti, kata terima kasih membawa dampak positif dan kebahagiaan tersendiri. Kawan-kawan bisa menerapkan ketiga kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya kualitas interaksi sosial kita menjadi lebih baik sehingga timbul keharmonisan kesesama. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang baik, yang senantiasa mudah dalam meminta maaf dan mengakui kesalahan, yang senantiasa rendah hati dalam meminta pertolongan dan menyadari kita tidak mampu menjalani hidup ini sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Dan kita termasuk orang yang berterima kasih, yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada sesama.